Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi pemirsa media Warta Nasional. Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasa untuk mencari ridho ilahi, ya. Pada pagi ini saya ingin sedikit mengomentari terkait pernyataan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Ya, ini gubernur yang sangat luar biasa, ya, penuh inspirasi, penuh dengan solusi di dalam memimpin Jawa Barat. Semoga apa yang dituju, apa yang diinginkan, apa yang menjadi visi Kang Deddy Mulyadi, yaitu Jabar Istimewa, Jawa Barat Istimewa, ini tercapai. Kita sebagai warga Jawa Barat, termasuk saya, siap untuk mendukung Kang Deddy Mulyadi menjadikan Jawa Barat yang istimewa. Memang kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, indikator Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa, menjadi provinsi yang bisa dicontoh atau menjadi provinsi yang terdepan, ya, akan menjadi contoh bagi seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ini sangat terlihat sekali, ya. Saya melihatnya dari kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Jadi Deddy Mulyadi di dalam membangun atau di dalam melakukan pembangunan di Jawa Barat itu mengedepankan yang namanya pembangunan yang berbasis kepada ekosistem alam, yang artinya sebuah pembangunan tidak boleh dilakukan dengan merusak alam semesta, ya. Jadi Deddy Mulyadi ingin memelihara Jawa Barat ini dengan tetap pada aslinya, ya. Artinya gunung tidak boleh dirubah menjadi tempat pariwisata misalnya, kan. Oleh karena itu Deddy Mulyadi menggusur, membongkar pariwisata yang sangat luas, ya, sangat besar di Jawa Barat, yaitu tepatnya di Puncak Bogor, ya. 15.000 meter tempat pariwisata yang notabene adalah milik Pemprov Jabar dibongkar juga, ya. Saat itu dibangun pada eranya Gubernur Ridwan Kamil, ya. Itu dibongkar habis oleh Deddy Mulyadi dengan alasan bahwa ini menjadi penyebab musibah banjir yang dialami oleh masyarakat Jawa Barat, khususnya oleh warga Bekasi, ya. Kemudian dirasakan juga oleh warga Cianjur, ya. Begitu, karena ketika hujan turun, ya, air tidak meresap ke bumi disebabkan gunungnya atau, ya, kawasan puncaknya itu dipasang paping, ya. Dipasang paping blok sehingga air tidak meresap, ya. Ketika turun hujan dengan curah yang tinggi, maka air langsung terjun bebas ke bawah, ya, ke Cianjur, terus ke Sungai Katulampa, ya, kemudian ke Bekasi, ya. Sampai di Bekasi, ya, itu 3 hari itu belum surut, ya. Di jalan rayanya loh, di jalan raya
Haji Nausan depan pintu tol Gabus itu selama 3 hari belum surut ya, sepinggang orang dewasa. Ini luar biasa sekali, terobosan dari Deddy Mulyadi. Yang kedua, ya saya melihat dari kebijakan tentang pendidikan ya. Kang Deddy Mulyadi ini mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa tidak boleh ada wisuda TK, wisuda SD, wisuda SMP, wisuda SMA ya, karena ini merupakan ya tanda petik pemerasan terhadap orang tua. Ini keren sekali ya, sebuah kebijakan yang menurut saya sangat keren ya, sangat mewakili perasaan para orang tua murid ya, termasuk saya. Saya adalah selaku orang tua murid yang merasa bahwa ini sekolah ini apa gitu loh. Kok TK saja sudah mengadakan manasik, sudah mengadakan wisuda, dan itu uangnya tidak kecil ya. Uangnya luar ya besar lah ya bagi masyarakat ya yang penghasilannya menengah ke bawah ya. Untuk apa wisuda ya? Wisuda itu hanya dikenal dalam dalam dunia akademik tingkatan strata ya, dan tingkatan strata 1 gitu. Untuk apa wisuda TK, wisuda SD yang biayanya lumayan itu 500.000 ke atas itu biayanya. Dan manasik untuk apa pula ya? Karena ketika orang hendak melakukan ibadah haji itu juga sudah ada ininya, sudah ada penuntunnya, sudah ada pembimbingnya gitu. Seperti itu. Artinya itu bukan hal-hal yang substansial gitu ya. Bukan hal-hal yang substansial. Bahkan itu lebih kepada menimbulkan potensi kecurigaan dari masyarakat, dari orang tua murid begitu terhadap sekolah. Maka itu sangat tepat ketika Kang Deddy Mulyadi menghimbau ya, himbauan seorang gubernur itu sama saja dengan peraturan loh ya, jadi harus dipatuhi. Himbauan seorang gubernur itu harus dipatuhi. Mengapa? Karena dia seorang kepala daerah. Jadi kalau ada sekolah-sekolah yang menganggap ringan himbauan tersebut, itu berarti dia tidak mengerti bahwa himbauan itu adalah sebuah peraturan yang tidak tertulis, namun itu sangat kuat ketika itu dilakukan oleh seorang pejabat seperti itu ya. Dan itu adalah kewenangan dari seorang kepala daerah tentunya. Kemudian apalagi ya yang menarik dari kebijakan tentang dunia pendidikan dari Kang Deddy Mulyadi. Ada lagi pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi bahwa ada yayasan ini gitu ya, sudah mendapatkan tanah dengan gratis yang dengan wakaf, melalui wakaf gitu kan, yayasan gitu ya, memperoleh tanahnya, lahannya itu dari wakaf ya kan. Kemudian mendapat sumbangan dari mana-mana ya. Ini betul memang yayasan seperti itu ya. Kemudian dia mendapat sumbangan kadang dari Timur Tengah dia dapat ya. Kemudian pembangunannya itu bisa mendapatkan donasi ya dari Timur Tengah, dibangun full tanahnya dari masyarakat, dari wakaf ya. Tetapi gitu memungut biaya pendidikan sangat mahal ya. Kita perhatikan sekolah-sekolah yang berbasis atau berbadan hukum yayasan, sekolah Islam ya, biasanya SDIT, SMPIT itu cenderung mahal ya. Masuk saja itu bisa 7 juta minimal ya, 5 juta sampai 15 juta ada ya yang SDIT itu. Anak saya sendiri sekolah di sebuah sekolah SMPIT itu lumayan biaya masuknya
kisarannya 3 sampai 5 juta. Ya seperti itu. Belum bulanannya. Ya. Bulanannya bisa 1.500.000 ya per bulan. Ini apa gitu ya? Kok menjadi seperti menjadikan dunia pendidikan ini sebagai profit oriented gitu, menjadi cari untung gitu ya. Ini yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi. Yayasan-yayasan seperti ini nih sebetulnya harus ditertibkan menurut Deddy Mulyadi ya. Jadi bagaimana pendapat warga Jabar terkait kebijakan Deddy Mulyadi? Apakah Anda setuju ya? Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat akan menertibkan yayasan-yayasan ya yang berorientasi mencari keuntungan semata di dalam menyelenggarakan pendidikan ya. Itu tadi ya, sudah dapat wakaf tanahnya, dapat sumbangan gedungnya dibangunkan oleh donatur ya, masih memungut biaya sekolah yang tinggi. Nah, selain itu dia juga dapat bantuan BOP, dapat bantuan lagi BOS ya bos ya. Ini memang aduh, sementara di satu sisi ada yayasan-yayasan atau sekolah-sekolah yang bangunannya sudah mau roboh. Nah ini kan tidak adil namanya ya. Ini tidak adil menurut pandangan Gubernur Deddy Mulyadi. Kalau saya sih setuju ya. Kalau saya sih yes gitu. Memang itu yang terjadi. Dan itu tidak hanya di Jawa Barat saja. Saya yakin itu terjadi di seluruh Indonesia. Karena kita sedang berbicara tentang Jawa Barat, oke, kita fokus kepada Jawa Barat. Tetapi apakah Deddy Mulyadi tahu nih ya bahwa ada pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara yang yang berdomisili di Jawa Barat, Indramayu tepatnya ya, Indramayu, Gantar tepatnya, yang membangun sarana pendidikan seluas 1.200 hektar dan tanahnya bukan tanah wakaf Pak Gubernur ya, bukan tanah wakaf, tetapi tanah ini dibeli ya, dibeli. Jadi ini mungkin ya jarang yayasan pendidikan yang membangun pendidikan itu tanahnya milik sendiri atau hasil dia beli sendiri gitu ya. Kebanyakan sih wakaf, tapi tidak dengan pesantren yang satu ini Kang Deddy ya. Pesantren ini namanya Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun ya, adanya di Gantar, Indramayu ya. Menurut saya Kang Deddy Mulyadi harus survei ke sana ya, harus lihat ke sana. Jangan seperti Ridwan Kamil ya, tidak pernah berkunjung ke Al Zaitun tetapi menghakimi Al Zaitun dengan apa namanya framing yang menyesatkan ya. Jadilah gubernur yang memang Bapak Aing gitu ya. Bapak Aing itu adalah ya bapaknya seluruh warga Jawa Barat, itu namanya Bapak Aing. Sifatnya apa? Mengayomi, membina. Kalau ada kesalahan ya ditegur, dibina, diluruskan, bukan di framing, disudutkan. Nah ini nih ya, semoga Kang Deddy Mulyadi segera berkunjung ke Al Zaitun ya, lihat bahwa Al Zaitun membangun sarana pendidikan seluas 1.200 hektar dengan di atas tanahnya sendiri ya, bukan tanah wakaf ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kalau pembangunannya memang ya itu juga adalah dibangun oleh umat Islam bangsa Indonesia. Tapi umat Islam bangsa Indonesia ya gitu kan, dibangun oleh umat Islam bangsa Indonesia begitu. Nah, kalau berbicara mahal atau murah biaya pendidikan di Al Zaitun, sangat murah sekali ya, sangat murah ya.
Bagaimana murah? Ya, untuk lebih jelasnya Kang Deddy bisa berkunjung ke sana. Tetapi menurut informasi yang saya ketahui, karena memang saya sering melakukan peliputan di Al Zaitun dengan dalam event-event tertentu ya, seperti ada perayaan 1 Muharram di sana ya, kemudian adanya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian adanya wisuda. Itu saya suka diundang ya oleh Al Zaitun untuk melakukan peliputan. Jadi menurut data yang saya miliki bahwa untuk sekolah di Al Zaitun itu biayanya sangat murah sekali. Berapa ya dalam 1 semester itu? Kan dia makannya itu 3 kali ya. Pertama saya kupas tentang makan di sana. Makan di sana tuh 3 kali Pak Gup ya. 3 kali itu hanya dikenakan biaya satu harinya itu 28.000 ya. 30.000 lah kita bulatkan saja ya. Jadi dalam 1 bulan itu biaya makan satu orang santri dalam 1 bulan itu hanya 800.000 ya. Oke lah kita bulatkan menjadi 900.000 ya. 900.000 dalam 1 bulan. Itu makannya ya luar biasa ya, sehat. Karena semua diproduksi sendiri. Pak Gubernur harus tahu nih ya, bahwa Al Zaitun itu menanam padi sendiri, berternak ikan sendiri ya, berternak kambing, berternak sapi ya, luar biasa. Berternak ayam, sehingga santri makannya itu ya tidak seperti santri pada umumnya ya, mohon maaf ya. Mungkin santri-santri pada umumnya makannya tahu tempe gitu ya. Kalau di Al Zaitun itu lengkap ya. Menunya itu dalam 1 minggu itu ada ikan, ada daging ya, ada ayam, sayur, buah, tempe tahu tetap ada ya, gitu. Seperti itu Pak Gubernur. Dan itu hanya 30.000 per hari ya. 3 kali makan, dapat snack, dapat buah. Nah, ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh sekolah lain, oleh pesantren lain, kalau ya tidak memiliki konsep seperti Al Zaitun, yaitu menanam padi sendiri, menernak ikan, ayam, kambing, sapi sendiri. Ini ketahanan pangan yang sudah dilaksanakan selama 20 tahun Pak Gubernur ya. Sebelum pemerintah Indonesia mendengungkan program ketahanan pangan, Al Zaitun sudah melaksanakannya dengan terintegrasi semuanya. Maka sayang ya, sayang kalau Pak Gubernur ini ya, Pak Kang Deddy Mulyadi tidak datang ke Al Zaitun nih. Harus datang Pak Gub ya, harus datang. Itu adalah wilayah Anda, itu adalah aset Jawa Barat ya. Jangan biarkan orang-orang jahat ya memframing Al Zaitun dengan framing negatif. Itu milik Anda Pak Gubernur, itu aset Anda Pak Gubernur ya. Al Zaitun itu aset Jawa Barat Pak Gubernur ya. Jadi Kang Deddy harus ke sana, tinjau, lakukan pembinaan, lakukan evaluasi. Itu luar biasa. Karena Al Zaitun ya, indeks pembangunan manusia di Jawa Barat terus meningkat. Ini Pak Gubernur harus tahu ya. Kemudian terkait dengan biaya sekolah ya. Dalam 1 semester itu ya memang ada buku ya, ada uang buku, ada uang LKS ya, ada uang buku belajar lah ya. Kisarannya dalam 1 semester ya,
1 tahun. Berarti 2 semester ya. Jadi dalam 1 tahun itu santri atau biaya untuk pendidikan itu 2 juta ya, 2 juta dalam 1 tahun ya gitu. Bayangkan dengan sekolah-sekolah Islam yang di luar Al Zaitun, 1 bulannya saja bisa 1.500.000 ya. Kalau 1 tahun sudah berapa itu? 15 juta, 18 juta 1 tahun. Itu tidak dapat makan ya. Sedangkan di Al Zaitun 2 juta tambah uang makan lah ya, 800.000 atau 900.000 ya, kali 1 tahun 9 juta, 10 juta 800 lah ya, 10 juta 800 tambah 2 juta ya 13 juta lah. 13 juta sudah makan, sudah nginap di sana ya, kemudian dapat buku pelajaran. Di luar Al Zaitun 18 juta tidak dapat makan, tidak dapat nginap ya. Ini makanya saya bilang sangat murah sekali gitu. Berapa dana BOS yang diterima oleh Al Zaitun? Menurut laporan yang disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun, Syekh Abdul Salam Rasyidi Panji Gumilang, itu 1 tahun 55 miliar ya. Dan uang 55 miliar yang diterima Al Zaitun dari negara itu hanya membantu sekitar ya 30% dari kebutuhan operasional pondok pesantren ya, hanya 30% saja yang saat ini sedang dipersoalkan. Yang saat ini sedang dipersoalkan dengan tuduhan tindak pidana pencucian uang TPPU. Para koruptor asik menggarong uang rakyat ya, triliunan rupiah. Makanya kemarin sangat lucu ya, kerugian negara kalau tidak salah itu 5 atau sampai 10 triliun. Tetapi vonis hukumannya sangat rendah. Aduh, tolong, come on, kalau kata Pak Prabowo ya, come on, gitu ya. Jangan begitulah ya. Al Zaitun hanya menerima bantuan 55 miliar dari negara, ya. Ini logika berpikir yang sehat nih. Sedangkan kebutuhan operasional Al Zaitun kebutuhan operasional Al Zaitun itu 100 miliar. Tetapi dituduh melakukan tindak pidana pencucian uang. Nah, ini juga Gubernur Ridwan Kamil juga memframing hal itu dengan mengatakan bahwa Al Zaitun itu mempunyai atau sumber dananya tidak jelas. Ya tidak jelas karena Anda tidak pernah ke sana, Gubernur, ya. Gimana? Coba Anda ke sana. Al Zaitun tuh punya usaha, Pak Gubernur, ya. Dia punya usaha pertanian. Ya. Ada beras, ada pisang, ya, ada buah naga di situ, ada mangga di situ, ya. Ayam, kambing, sapi, ikan. Itu usaha-usaha Al Zaitun. Bagaimana tidak jelas, ya? Ya, tapi hari ini sang mantan gubernur juga sedang menerima buah daripada perbuatannya ya, yaitu perbuatan yang tercela memframing institusi pendidikan dengan framing jahat ya. Semoga beliau tambah menghadapinya ya, karena ini adalah buah dari apa yang dia lakukan. Demikian ya Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, semoga ini menjadi perhatian ya. Jadi Kang Deddy harus ke sana nih Kang ya, ke Al Zaitun Kang, karena di sana adalah pusat pendidikan terbesar,
termegah di Asia Tenggara. Dan ini yayasan ya tidak merugikan negara, Kang. Ya. Mendapat bantuan operasional 55 miliar, kebutuhan operasionalnya 100 miliar, Kang. Ya. Tadi saya sudah kupas tuh ya. Dia tidak memungut biaya pendidikan yang tinggi. Ya. Hanya 2 juta dalam 1 tahun. Itu biaya pendidikan ya. Kalau yang 900.000 itu kan biaya makan sehari-hari. Ya, itu juga sangat kecil, hanya 30.000 ya. Pemerintah saja bingung. Ya, ingin memberi makan bergizi gratis kepada anak sekolah ya. Ini masih bingung kan? Duitnya bagaimana? Mengatasinya seperti apa ya? Dengan budget 10.000 tidak akan bisa berjalan kecuali berguru ke Al-Zaitun. Ya, menggunakan konsep Al-Zaitun. Maka negara harus hadir, ya. Negara itu harus ke Al-Zaitun. Prabowo Subianto harus ke Al-Zaitun untuk belajar, ya, atau menggandeng Al-Zaitun. Bukan belajar sih sebetulnya, gandeng dong Al-Zaitun, ya, yang sudah mempunyai konsep luar biasa dalam memberikan makan bergizi gratis kepada 10.000 penghuni tetap Al-Zaitun. Ini yang harus diketahui oleh Presiden dan juga Kang Deddy Mulyadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.